Bab 276, Taruhan yang sangat berisiko. Ular hitam tahu bahwa akan sulit menyelamatkan bosnya. Meskipun Kaisar setuju, dia tidak mempercayainya. Ini berada di tengah sungai, di dalam wilayah kerajaan Daxia. Kaisar adalah kepala dari 5 komandan dan bertanggung jawab atas pasukan dunia. Selama Kaisar mengepung tempat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bosnya tidak hanya tidak bisa diselamatkan, tapi dia juga akan bisa melarikan diri juga mati di sini. Julian adalah satu-satunya alat tawar menawarnya. Namun setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa daripada mengancam Kaisar dengan nyawa Julian, lebih baik bekerja sama dengan Julian, yang akan memiliki peluang lebih besar. Julian merokok dan berpikir. Dia tidak tahu siapa Du Buyun, tapi dia tahu betul organisasi macam apa Istana Hitam itu. Itu adalah organisasi pembunuh. Tangan orang-orang di Istana Hitam berlumuran darah burung yang baik. Namun, bukankah dia memikat ular hitam itu ke sini hanya untuk mendapatkan kembali beberapa master dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri? Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Julian memandang Black Snake. Ular hitam berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang luar biasa dengan King Kotake. Sekarang seluruh sungai diblokir oleh King Kotake. Kami tidak dapat melarikan diri. Saya ingin Anda menelepon King Kotake. Jika perlu, buka jalan. Saya berjanji bahwa selama kamu menyelamatkan bosnya, Istana Hitam akan menjadi milikmu, dan semua orang di Istana Hitam akan siap membantu kamu. Ha! Julian tersenyum tipis dan berkata, apakah menurutmu saya akan bekerja sama denganmu? Dia berdiri, menarik taraf, berbalik dan pergi. Begitu mereka keluar dari ruang rahasia bawah tanah, puluhan senjata ditempelkan ke mereka berdua. Biarkan dia pergi, teriak ular hitam. Ya. Orang-orang ini segera meletakkan senjatanya. Julian keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Di luar ada pembunuh dalam daftar pembunuh. Orang-orang ini sedang menunggu fajar. Mereka akan mencari cara untuk berangkat saat fajar, dan kemudian mereka akan mendapat 10 miliar. Dengan uang ini, mereka bisa benar-benar pensiun dan menjalani kehidupan biasa. Ketika Julian datang, orang-orang ini berdiri dan tampak waspada. Ular hitam itu datang. Seorang pembunuh bertanya, Bos ular hitam, apa maksudnya ini? Ular hitam berkata dengan tenang, itu tidak menarik, biarkan dia pergi. Julian mengabaikan orang-orang ini dan menarik taraf pergi. Namun, kaki taraf sangat mati rasa, dan setelah berjalan beberapa langkah, ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Ya ampun, kakiku mati rasa dan sakit. Julian melirik kaki putih panjangnya, berjongkok, dan bertanya, yang mana? Ini, taraf menunjuk ke kaki kanannya. Julian mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap betisnya beberapa kali. Bagaimana? Jauh lebih baik. Julian berdiri, menarik taraf dan pergi. Orang-orang terkenal dan berkuasa di dunia pembunuh berkumpul, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan dan hanya menyaksikan Julian dan taraf pergi. Banyak orang di desa ini adalah penduduk desa, tetapi semua penduduk desa ini bersenjata. Desa itu dijaga ketat, tetapi Julian keluar dari desa dengan mudah. Setelah meninggalkan desa, Julian berhenti. Dia duduk di atas batu dan tenggelam dalam pikirannya. Fisher, saudara Fisher, kenapa kamu tidak pergi? Taraf tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, kamu tidak benar-benar ingin bekerja sama dengan orang-orang gila ini, bukan? Setelah sekian lama, Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu tidak memahami situasi saya saat ini. Kamu kembali dulu, kembali ke sungai. Saya akan tinggal untuk melihat situasinya. Setelah berpikir panjang, Julian memutuskan untuk mengambil risiko. Kuil Hitam adalah organisasi yang sangat kuat. Orang-orang di Istana Hitam semuanya adalah penguasa. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kembali Istana Hitam, itu akan sangat membantu tindakannya di masa depan. Saya tidak pergi. Taraf seperti anak kecil yang marah, cemberut dan berkata, jika kamu tidak pergi, saya tidak akan pergi. Julian meliriknya dan memarahi, apakah Anda tahu di mana tempat ini dan siapa orang-orang di dalamnya? Ini adalah pembunuh. Anda dalam bahaya di sini dan akan menghalangi tindakan saya. Segera kembali. Taraf tercengang mendengar teriakan itu. Saya menangis setelah dimarahi. Tunggu. Julian berbalik dan berjalan menuju desa. Tak lama kemudian kami sampai di desa. Haha, naga hitam, aku tahu kamu akan bekerja sama denganku. Ketika ular hitam melihat Julian kembali, dia berjalan mendekat, membuka tangannya, dan ingin memeluk Julian. Pergi. Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Tapi kakinya masih terluka, dan ketika dia mengangkatnya, dia tidak bisa menahan giginya yang kesakitan. Ular hitam mundur beberapa langkah dan menghindar. Julian berkata, siapkan mobil untuk saya. Ular hitam dengan santai mengeluarkan seikat kunci dan melemparkannya sambil berkata, mobilnya ada di pintu masuk desa. Julian mengambil kunci dan pergi. Ketika dia berbalik, Taraf telah tiba di pintu masuk desa,
tetapi ada banyak orang bersenjata yang menjaganya, jadi dia tidak berani masuk. Dia tidak tahu mengapa Julian datang ke desa, jadi dia dengan cemas berjalan mengitari pintu masuk desa. Saudara Fisher. Ketika Julian datang, dia bergegas dengan gembira di wajahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Julian mengulurkan tangannya tepat waktu dan meletakkannya di dadanya untuk menghalanginya. Dia hanya tidak ingin Taraf menerkamnya, tetapi dia tidak berharap untuk menyentuh dadanya. Wajah Taraf langsung memerah. Julian tampak malu, segera menarik tangannya, mengeluarkan kunci mobil, meletakkannya di tangannya, tersenyum canggung, dan berkata, "Kamu pulang dulu." Taraf tersipu dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Julian berkata, "Ada hal penting yang harus saya lakukan. Ketika Anda kembali, pergilah ke keluarga Hansel untuk menemui Sarah. Dia mungkin ketakutan. Hibur dia, tapi jangan katakan ini padanya." Taraf menggigit bibirnya, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya." Dia memasang kunci mobil. Salah satu mobil di pintu masuk desa menyala. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menurunkan kaca mobil dan mengingatkan, "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobilnya dan pergi. Setelah Julian melihat Taraf pergi, dia kembali ke desa. Di desa, di sebuah bungalow. Julian duduk di sofa lusuh. Di seberangnya ada ular hitam. Julian bertanya dengan santai, "Apa yang secara spesifik perlu saya lakukan?" Ular hitam berkata, "Kaisar berjanji bahwa dia akan membawa bosnya ke sini sebelum fajar, dan dia akan datang sendiri. Dia juga akan menyiapkan helikopter untuk saya kirim saya pergi. Sebagai gantinya, saya akan memanggil Anda kepadanya, tetapi saya tidak percaya pada Kaisar. Saya dan Anda perlu bekerja sama, beri saya lampu hijau sepenuhnya, dan biarkan saya pergi dengan selamat. Sedangkan untuk Anda." Ular hitam memandang Julian dan segera menjentikkan jarinya. Pintu terbuka dan seorang pria masuk. Ular hitam menunjuk ke arahnya dan berkata, "Saya telah menemukan kambing hitam untuk Anda. Anda hanya perlu membuat masker kulit manusia seperti milik Anda, dan Anda akan bersembunyi di kegelapan. Jika saatnya tiba, saya akan menyerahkan orang ini kepada Kaisar." Ular hitam berhenti dan melanjutkan, "Akan lebih baik jika saya bisa membawa bos dan pergi dengan lancar. Jika saya disergap, Anda harus maju. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Selama aku bisa pergi dengan selamat, kamu akan bertanggung jawab atas istana hitam di masa depan." Di mana orang-orang di luar itu? Julian melirik keluar. Mereka. Sedikit depresi muncul di ekspresi ular hitam, dan dia berkata, "Misi mereka telah selesai dan mereka dapat berangkat saat fajar. Apakah mereka dapat pergi atau tidak tergantung pada kemampuan mereka." Julian mengerti. Pembunuh di luar sudah menyerah. Apakah mereka dapat tetap hidup tergantung pada kehidupan mereka? "Oke, aku berjanji padamu." Julian setuju tanpa memikirkannya. Ini pertaruhan besar. Jika dia memenangkan taruhan, dia akan mendapatkan seluruh istana hitam, dan banyak pembunuh di istana hitam akan dimanfaatkan olehnya. Kalah berarti melepaskan musuh yang kuat. Ini layak untuk dipertaruhkan. Bab 277, mudah. Julian melihat waktu, sekarang sudah jam 12 malam. Dia berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, "Saya butuh sesuatu, ambil pena dan kertas, saya akan menuliskannya, dan Anda dapat segera menyiapkannya untuk saya." Ular hitam segera memerintahkan, "Siapkan kertas dan pulpen." Segera seseorang mengirimkan pena dan kertas. Julian menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masker kulit manusia, serta beberapa bahan obat. Ketika Blacksnake melihat daftar yang ditulis oleh Julian, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Kamu ingin bahan obatnya untuk apa?" "Anda tidak perlu bertanya lagi. Bersiaplah secepatnya. Waktu hampir habis." Ular hitam segera pergi membuat pengaturan. Julian, sebaliknya, mulai memejamkan mata dan beristirahat. Ular hitam mempersiapkan segalanya dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, apa yang dibutuhkan Julian telah terkirim. Beberapa detik kemudian, Julian mulai membuat masker kulit manusia. Setelah membuatnya, dia mulai mengutak-atik bahan obat. Dia sibuk sampai jam 4 pagi, dan hanya ada 2 jam sampai fajar. Julian keluar rumah. Di luar, ada banyak pembunuh yang duduk. Para pembunuh ini tidak tidur karena mereka tahu malam ini kritis. Desa tersebut kemungkinan besar akan dikepung oleh tentara, dan mereka harus waspada. Julian keluar, dan para pembunuh ini menatapnya dengan ekspresi waspada. Julian datang ke ambang pintu dan duduk, melihat si pembunuh di luar rumah, dengan senyum tenang di wajahnya, dan berkata, "Kita semua milik kita sendiri, jangan gugup, ayo ngobrol." "Tidak ada yang ingin kukatakan padamu," seorang pria berusia 20-an atau 80-an berbicara. Saat Julian membuat topeng, dia telah menelepon Selena dan menanyakan beberapa informasi tentang pembunuh teratas dalam daftar pembunuh. Dia memandang pria yang berbicara dan tahu dari pakaiannya bahwa inilah pria itu. Nama aslinya tidak diketahui, dengan nama Sandy Midnight Southwind,
dia adalah pembunuh tingkat SSS, peringkat kelima dalam daftar pembunuh, sangat kuat. Julian menatapnya dan tersenyum tipis. Midnight Southwind, orang terkuat kelima dalam daftar pembunuh. Angin selatan mendengus dingin di tengah malam. Julian memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya pergi ke Jiangzhou kali ini? King Kotake sekarang bertanggung jawab atas Jiangzhou, dan 5 provinsi telah diblokir. Mudah bagimu untuk masuk dan pergi jika kamu mau. Itu sulit, dan ular hitam sudah menyerah padamu. Julian berbicara dengan santai. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ular hitam sama sekali tidak berniat membawamu pergi. Tujuan perjalanan ular hitam bukanlah untuk membunuhku. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan bosnya Du Buyun. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar. Kaisar akan membawamu bersamanya. Aku mengikuti Du Buyun dan memberinya helikopter. Dia pergi dengan selamat dan memberikan kepalaku kepada Kaisar. Masing-masing pembunuh ini tampak serius. Julian tidak perlu mengatakan apapun, mereka sudah tahu. Hanya untuk 10 miliar, itu sepadan dengan risikonya. Selama fajar tiba, mereka akan menemukan cara untuk pergi. Jika mereka meninggalkan Jiangzhou, mereka akan mendapat 10 miliar jika mereka bertahan hidup. Semua orang yang hadir memiliki gagasan yang sama. Seorang gadis muda melirik ke arah Julian, jika kami mati, kamu tidak akan selamat. Gadis itu kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan seragam sekolah dan memiliki rambut hitam panjang. Dia terlihat sangat polos. Tapi dia tidak biasa. Dari informasi yang diberikan oleh Selena, Julian mengetahui bahwa dia juga seorang pembunuh tingkat SSS, peringkat ketiga dalam daftar pembunuh, dan dijuluki Taimei kecil. Meskipun dia masih muda, dia berpakaian seperti siswa sekolah menengah. Tapi dia semua berpura-pura. Dia kejam dan pembunuh tanpa mengedipkan mata. Julian memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu salah. Ular hitam tidak percaya pada Kaisar, jadi dia bekerja sama denganku. Selama ular hitam tidak membunuhku, aku pasti bisa pergi hidup, dan ular hitam tahu bahwa dia tidak bisa membunuhku. Itu sebabnya kamu bekerja sama denganku. Seorang lelaki tua bertanya, naga hitam, apa maksudmu dengan memberitahu kami hal ini? Orang tua inilah yang sebelumnya mengikat dirinya di Wugusan. Dia menempati urutan keempat dalam daftar pembunuh, nama aslinya tidak diketahui, dan nama panggilannya adalah anak hilang. Menurut informasi yang diberikan oleh Selena, lelaki tua itu bernafsu dan menghabiskan seluruh uangnya untuk wanita. Julian mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan merokok dengan tenang. Mata semua orang tertuju padanya, menunggu dia berbicara. Setelah sekian lama, Julian akhirnya berbicara dan berkata, mari kita bicara tentang kehidupan. Mengapa kamu menjadi pembunuh? Mendengar ini, semua orang memandang Julian dengan bingung, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual Julian di labunya. Julian berkata, izinkan saya memberitahu Anda hidup dan mati demi uang. Saya yakin banyak dari Anda di sini juga memiliki keluarga. Anda ingin menghasilkan uang dan memberi keluarga Anda kehidupan yang lebih baik. Ide Anda adalah jika Anda berpenghasilan cukup setelah menghasilkan uang, dia pensiun dan menjalani kehidupan biasa. Semua orang diam. Julian benar. Mereka berjalan di ujung pisau hanya untuk menghasilkan uang. Julian berkata lagi, ular hitam berjanji akan memberi kalian masing-masing 10 miliar, dan saya yakin ular hitam tidak akan mengingkari janjinya, karena istana hitam tidak kekurangan uang, tetapi Anda tidak punya kehidupan untuk mengambil 10 miliar ini. Sebagai segera setelah fajar tiba, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari pengepungan di bawah pengepungan tentara? Pembunuhan, kamu memang pandai dalam pertarungan tunggal. Kamu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup jika melawan tentara. Julian mengucapkan kata demi kata. Wah, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Jangan sok. Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Banyak pembunuh yang tidak sabar. Julian tersenyum tipis, sebenarnya yang ingin saya katakan sangat sederhana. Jika Anda menginginkan uang, saya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda ingin menjalani kehidupan biasa, saya juga dapat memberikannya kepada Anda. Selama Anda letakkan pisau dagingmu dan berhenti menjadi pembunuh, serahkan padaku, ikuti aku, dan manfaatkan aku, maka semua yang kamu harapkan akan datang, dan yang paling penting adalah bertahan hidup. Julian menyatakan tujuannya. Pikirkan sendiri, ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu bahwa hanya ada 2 jam sampai fajar. Waktu hampir habis. Setelah Julian selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju rumah. Di luar rumah, sekelompok pembunuh tetap diam. Apa yang dikatakan Julian masuk akal. Mereka memang pandai dalam membunuh, tapi menghadapi tentara, peluang mereka untuk menang adalah 0. Julian memasuki ruangan, bersandar di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, seseorang masuk. Dia membuka matanya sedikit.
Seorang pria berusia 40-an mengenakan jas hitam dan kulitnya agak kecoklatan, seolah-olah dia terkena sinar matahari saat bekerja di lokasi konstruksi. Naga hitam, aku bersedia menyerah dan mengikutimu. Pria parubaya itu berbicara. Julian menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Savage, pembunuh tingkat SSS, peringkat ke-6 dalam daftar pembunuh. Dia tidak menyangka seorang pembunuh akan mau menyerah padanya secepat itu. Namun, dia merasa tidak nyaman dengan para pembunuh ini. Dia mengambil pil yang dia buat sebelumnya dan melemparkannya. Manhuang mengambilnya, memegangnya di tangannya dan melihatnya sejenak, mengerutkan kening, dan bertanya, apa ini? Julian berkata dengan tenang, ini racun. Saya tidak percaya Anda. Saya hanya bisa menggunakan racun untuk mengendalikan Anda terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar patuh, maka Anda akan mendapatkan penawarnya. Jika Anda tidak patuh, Anda hanya akan mati dari racun. Kamu pikir sudah jelas, aku juga tidak akan memaksamu. Savage sedikit ragu-ragu, lalu memakan racun yang dibuat oleh Julian. Setelah makan, dia berkata, saya butuh 10 miliar, beri saya 10 miliar, dan saya akan bekerja untuk Anda selama sisa hidup saya. Julian tersenyum tipis dan berkata, mudah diucapkan, mudah diucapkan. 10 miliar? Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Black Snake telah menjanjikan mereka 10 miliar. Selama dia dapat memulihkan para pembunuh ini, dia dapat meminta uang kepada Black Snake. Turun dan istirahat. Julian sedikit menyerah. Ya. Savage berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seseorang masuk lagi. Ini adalah seorang wanita, mengenakan jaket kulit hitam ketat dan celana kulit yang menonjolkan sosok seksinya. Dia juga memiliki rambut panjang berwarna putih keperakan dan terlihat sangat seksi dan centil. Dead Dance, urutan ke-10 dalam daftar pembunuh. Julian memandang wanita yang berjalan ke arahnya. Dari kepala sampai kaki. Dia cantik dan memiliki sosok yang bagus. Naga hitam, aku akan membantumu dengan sesuatu, tapi hanya jika kamu bisa memberiku 10 miliar untuk membuatku tetap hidup. Begitu Dead Dance memasuki ruangan, dia langsung menyatakan kondisinya. Julian mengangguk dan berkata, tidak masalah. Dia mengeluarkan racun yang sudah disiapkan, melemparkannya ke Dead Dance, dan berkata, makanlah. Apa ini? Ini racun. Setelah diminum, kamu perlu minum penawarnya setiap minggu. Kalau tidak ada penawarnya, racunnya akan berkembang, seluruh tubuh akan membusuk, dan kamu akan mati dalam 3 hari. Wajah Dead Dance sedikit berubah. Julian berkata dengan tenang, kamu memikirkannya sendiri, dan kemudian kamu menerimanya. Saya tidak akan memaksamu. Dead Dance sedikit ragu-ragu, lalu langsung memakan racun yang dibuat oleh Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, oke, turun dan istirahat. Aku akan membawamu pergi setelah fajar. Selanjutnya, pembunuh teratas dalam daftar pembunuh datang mencari Julian. Mereka telah menimbangnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa saat ini memang berbahaya, dengan sedikit peluang lolos dari kematian. Apalagi kondisi yang ditawarkan Julian sangat menggiurkan. Demi bertahan hidup dan demi uang, mereka semua berkompromi, memilih mengikuti Julian, dan rela meminum racun. Julian memulihkan beberapa orang kuat tanpa usaha apapun. Dengan orang-orang kuat ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal selanjutnya. Bab 278, siapa yang bermain dengan siapa? Di desa, ruangan lain. Ular hitam duduk di sofa, mengetukkan tangannya ke atas meja, dan dengan lembut mengusap pelipisnya. Dan yang berdiri di sampingnya adalah seorang bawahan. Bos, naga hitam telah menemukan beberapa pembunuh bayaran. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, ular hitam tampak serius. Naga hitam itu sangat menakutkan. Ini adalah pembunuh dalam daftar pembunuh. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena harga 10 miliar, mustahil mengumpulkan para pembunuh ini. Sekarang Julian dengan mudah memulihkannya. Metode ini sungguh sulit dipercaya. Abaikan saja. Ular hitam sedikit menyerah. Selama bosnya bisa diselamatkan, tidak peduli siapa yang dimenangkan Julian atau siapa yang didapatnya kembali. Du Buyun adalah pendiri Istana Hitam. Sudah hampir 30 tahun sejak kuil hitam didirikan. Dalam 30 tahun terakhir, Du Buyun telah mengumpulkan kekayaan dunia. Asetnya sama kayanya dengan negara manapun. Namun setelah dia ditangkap, uang itu menjadi uang mati dan tidak ada yang tahu di mana letaknya. Untuk mendapatkan uang, dia memutuskan untuk mengambil risiko besar. Bahkan jika itu merugikan seluruh Istana Hitam, dia tidak akan ragu. Ini tidak sesederhana 1 atau 200 miliar. 1 atau 200 miliar hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Du Buyun. Oke, ayo turun, beritahu saudara-saudara, sembunyikan semua senjata, bersikaplah normal, sudah hampir subuh, jangan sampai orang luar curiga. Ya. Ruangan lain. Julian juga menutup matanya untuk beristirahat. Di saat yang sama, dia juga memikirkan tujuan sebenarnya dari ular hitam itu.
Dia tidak percaya ular hitam akan membiarkan dia menjadi bos Istana Hitam demi menyelamatkan Du Buyun. Tapi apa tujuan dari ular hitam itu? Dia tidak bisa mengerti. Dia menarik ular hitam ke sungai kali ini hanya untuk memulihkan beberapa pembunuh. Sekarang tujuan ini telah tercapai. Adapun posisi ilusi dari penguasa Aula Hitam, tidak masalah baginya apakah itu diambil atau tidak. Kalau begitu, sedikit depresi melintas di ekspresi Julian. Kota ular hitam terlalu dalam untuk bisa dilihatnya. Du Buyun tidak boleh dikembalikan, jika tidak maka akan menjadi bencana. Julian menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, di tengah sungai, keluarga Hansel. Sarah telah dikirim kembali dengan selamat. Taraf juga tiba. Taraf menemani Sarah di kamar. Sarah terus bertanya, "Taraf, apa yang terjadi setelah saya diusir? Bagaimana caramu pergi? Bagaimana kabar Julian? Dia tertembak. Apakah dia baik-baik saja?" Sarah memiliki kekhawatiran di wajahnya. Meski dia kembali dengan selamat, wajahnya masih pucat. Taraf memegang tangannya dan terus menghiburnya. "Tidak apa-apa, saudara Fisher akan kembali saat fajar." "Apa yang terjadi? Siapa mereka? Mengapa mereka ingin menangkap saya? Mengapa mereka ingin menangkap Julian? Apakah Julian telah menyinggung seseorang?" "Tidak, tidak." Julian mengaku bahwa dia tidak bisa memberitahu Sarah. Dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya yakin saudara Fisher adalah orang baik." "Di sini, sudah hampir subuh, kenapa kamu belum kembali?" Sarah sangat cemas. Taraf, sebaliknya, terus-menerus menghiburnya. Sinar cahaya pagi berangsur-angsur muncul dari cakrawala. Matahari terbit perlahan dari cakrawala, menerangi daratan yang gelap. Tepat setelah fajar, sebuah mobil muncul di luar desa. Seorang pria keluar dari mobil. Pria itu berusia 30-an dan terlihat sangat biasa. Dia adalah tipe orang yang tidak akan menarik perhatian siapapun meskipun dia berdiri di tengah keramaian. Pada saat ini, seorang petani tua datang membawa cangkul. Melihat pria parubaya yang keluar dari mobil dan berdiri di depan mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Melihat dirinya adalah seorang petani, lelaki parubaya itu tidak menjawab, melainkan berkata pada dirinya sendiri, "Saudaraku, saya sudah sampai di tempat tujuan, tapi ini hanya desa kecil. Semuanya normal dan tidak ada yang mencurigakan." "Tunggu." Suara serak datang dari headphone tak kasat mata yang terpasang di telinganya. Pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya dari desa, ada sebuah rumah di sini. Ular hitam itu ada di sini sebelum fajar. Saat ini, telepon ular hitam berdering. Dia menjawab telepon. "Ular hitam, aku telah mengirim Du Buyun ke desa yang disepakati." Ular hitam bertanya, "Apakah ada orang lain?" "Jangan khawatir, pasti tidak ada orang lain." Ular hitam menutup telepon. Kemudian dia menelepon lagi, "Keluarlah dari desa dan lihatlah." Setelah anak buah ular hitam menerima panggilan tersebut, mereka menyeret Julian palsu keluar desa dan menemukan sebuah mobil diparkir di luar desa dan seorang pria aneh berdiri di sana. Beberapa bawahannya menatap Julian palsu. Seorang pria parubaya berdiri, memandang orang lain, dan bertanya, "Di mana bos saya?" "Apakah kamu si ular hitam?" "Ya." Baunya, pria parubaya itu membuka pintu mobil. Duduk di belakang mobil adalah seorang pria berkerudung dan anggota tubuhnya diikat dengan rantai. Pria itu mengenakan seragam penjara, tetapi karena tudungnya, sulit untuk melihat seperti apa rupanya. "Bos." Ular hitam palsu itu berjalan dengan cepat. "Berhenti." Pria parubaya itu segera mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke pria berkerudung, dan berkata dengan suara dingin, "Saya telah membawa pria itu, berikan saya naga hitam itu." Ular hitam palsu menjentikan jarinya, dan Julian palsu di belakangnya dibawa kemari. Ular hitam palsu mengeluarkan pistol dan menembak kepala Julian palsu. Julian palsu jatuh ke tanah, kehilangan nafas kehidupan. Ular hitam palsu itu berkata dengan tenang, "Aku berjanji, jika kamu membawa bosku ke sini, aku akan memberimu kepala naga hitam. Sekarang orang itu sudah mati, kamu bisa memenggal kepalanya sendiri. Biarkan bosku pergi dan persiapkan untukku helikopter." Pria parubaya itu berbisik, "Bos, naga hitam itu sudah mati." Sebuah suara datang dari headphone yang dia kenakan, "Pergi dan biarkan saya melihatnya." "Ya." Pria parubaya itu berjalan mendekat. Dia memiliki kamera kecil yang melekat padanya. Adegan di sini difoto dengan jelas, dan pemandangan Julian palsu terlihat jelas. Di tengah sungai terdapat sebuah ruangan rahasia. Melalui sistem pengawasan, Kaisar melihat naga hitam tergeletak di tanah dalam genangan darah. Dia tiba-tiba berdiri dan memerintahkan, "Naga hitam itu sudah mati. Ambil tindakan dan tangkap mereka semua." "Ya." Setelah menerima perintah tersebut, pria parubaya itu memandangi ular hitam palsu itu, memberinya senyuman lebar, lalu mengeluarkan granat dari pinggangnya dan membuangnya. "Astaga!"
Fake Black sangat marah dan dengan cepat menghindar. Pria parubaya itu membawa Du Buyun ke dalam mobil dan pergi. Segera setelah itu, beberapa pria berpakaian hitam dan bersenjata muncul. Orang-orang ini bergegas masuk ke desa. Duar. Suara tembakan terdengar. Beberapa kilometer jauhnya. Aku pergi. Black menamparkan meja, dan meja kayu itu langsung hancur. Yang mulia, jika Anda berani mempermainkan saya akan memberikan Anda hukuman tanpa akhir. Wajah ular hitam muram dan menakutkan. Bos. Seorang adik laki-laki buru-buru berlari dan berteriak, kekuatan tak dikenal telah muncul. Orang-orang ini telah memusnahkan desa dan datang ke arah ini. Menarik. Ular hitam segera mengeluarkan perintah. Segera, dia memikirkan Julian. Dia memandang Julian, yang sedang duduk di sofa dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan mengambil sedotan penyelamat nyawa. Julian, hanya kamu yang bisa membawaku pergi sekarang. Bawa aku keluar dari sini segera. Hubungi King Kotake segera dan minta dia datang. Julian merokok dan berkata dengan acuh tak acuh, ular hitam, apakah kamu menyuruhku? Julian, kita sudah sepakat sebelumnya. Sebelum ular hitam selesai berbicara, sebuah pistol ditempelkan ke kepalanya. Gadis kecil itu, salah satu dari 10 pembunuh teratas, menodongkan pistol indah ke kepala ular hitam. Ekspresi suram melintas di wajah polosnya, dan dia tertawa dingin. Ular hitam, jangan bertindak gegabah, aku mudah takut. Jika tanganmu gemetar ketakutan, kamu akan mati. Bab 279, Tentara Api Merah Kyoto. Kepala ular hitam ditekan dengan pistol, dan dia tidak berani bergerak. Meskipun dia berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh, semua orang yang hadir adalah pembunuh teratas, dan tidak ada yang akan kalah darinya dalam duel 1 lawan 1. Naga hitam, apa maksudmu? Naga hitam berkata dengan wajah cemberut, aku jujur padamu dan bahkan menjadikanmu bos istana hitam, tapi kamu berbalik melawanku. Julian berdiri, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata dengan tenang, saya tidak mempercayai Anda terlalu jauh di kota dan terlalu licik. Sejak Anda datang ke Jiangsong, Anda telah berkomplot melawan saya dan mencoba menangkapku. Saya tidak. Ular hitam berkata dengan lantang, saya serius, saya hanya ingin menyelamatkan bos. Bos telah mengasuh saya dan menyelamatkan hidup saya. Tanpa bos, saya sudah lama mati. Saya akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan bos. Bunuh. Julian berbicara dengan tenang. Segera, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat ini, ular hitam ketakutan. Dia adalah pembunuh peringkat kedua dalam daftar pembunuh. Sejak debutnya, dia tidak pernah takut dan tidak tahu apa itu kematian. Naga hitam, aku tahu sebuah berita, dan aku bersedia menukarnya dengan nyawaku. Oh. Julian berhenti, berbalik dan melihat ke arah ular hitam, yang ketakutan dan berkeringat di wajahnya, dan bertanya dengan ringan, berita apa? Ular hitam buru-buru berkata, bos saya, Du Buyun, adalah pendiri Istana Hitam. Dalam 30 tahun terakhir, dia telah mengumpulkan kekayaan dunia. Dia sekaya siapapun di negara ini. Dia juga membangun ruang rahasia bawah tanah di Daxia, semua kekayaan yang terkumpul sepanjang hidupnya terkubur di ruang rahasia. Tidak tertarik. Julian berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tahu bahwa aku dulunya adalah naga hitam dari hutan belantara selatan dan memegang pedang hukuman. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Bagiku, uang hanyalah serangkaian angka. Ular hitam berkata dengan cemas, ini berbeda, ini bukan uang, ini emas, perhiasan emas dan perak, dan barang antik yang tak ternilai harganya. Julian berbalik dan pergi. Dor. Begitu dia berbalik, gadis kecil itu menembak. Ular hitam jatuh ke dalam genangan darah. Menurut rencana Julian, dia ingin memulihkan ular hitam itu. Aku hanya tidak menyangka ular hitam akan menyebut salah satu dari 10 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh. Dengan para pembunuh ini, ular hitam tidak lagi berguna. Pasukan Black Snake terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hingga Black Snake mati, adik-adiknya langsung berlutut di tanah. Naga hitam, aku bersedia menyerah. Tolong beri aku cara untuk bertahan hidup. Julian tidak terlalu bersimpati pada ikan kecil ini. Jika orang-orang seperti itu hidup di dunia, mereka hanya akan merugikan lebih banyak orang. Bunuh mereka semua. Julian tampak acuh tak acuh, berbalik dan berjalan keluar. Bang bang bang. Suara tembakan terdengar di dalam rumah. Segera orang-orang yang dia pulihkan keluar. Saudara Fisher, semuanya sudah selesai. Julian mengangguk. Saat ini, sekelompok orang datang dari kejauhan. Sekelompok orang semuanya mengenakan jas hitam dan membawa senjata di tangan mereka. Ketika Julian melihat gerakan mereka, dia tahu bahwa mereka adalah tentara, tetapi mereka tidak mengenakan seragam militer. Tak lama kemudian ratusan orang muncul di depan rumah dan mengepung mereka. Naga hitam. Pria terkemuka itu mengerutkan kening ketika dia melihatnya berdiri di depan rumah.
Ekspresi pria parubaya itu cukup serius, dan dia berkata dengan lembut, "Bos, seekor naga hitam telah ditemukan. Di tengah sungai terdapat sebuah ruangan rahasia." Kaisar melihat naga hitam berdiri di depan rumah melalui kamera mikro, dan dia dengan marah mengutuk, "Ular hitam sialan, beraninya kamu mempermainkanku." "Bos, apa yang harus saya lakukan?" Pria yang memimpin tim itu bertanya dengan suara rendah. Namun, pada saat ini, sekelompok orang kembali menyerbu dari kejauhan. "Letakkan senjatamu dan jongkoklah di tanah." Teriakan keras terdengar. Ratusan orang berbalik dan melihat bahwa mereka dikelilingi oleh kerumunan orang, dan orang-orang ini semuanya bersenjata lengkap, dan ekspresi mereka berubah tanpa sadar. Ini adalah 1.000 pasukan naga hitam yang dibawa Julian dari hutan belantara selatan. Tadi malam, dia menghubungi Philip dan memintanya membawa orang untuk mengintai dan menunggu tindakan. Philip berjalan menuju Julian dan memanggil, "Bos." Julian mengangguk ringan. Di ruang rahasia di tengah sungai, Kaisar melihat situasi di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan memerintahkan, "Ini adalah tentara naga hitam yang dibawa oleh Julian dari hutan belantara selatan. Jangan berkonflik dengan mereka. Lanjutkan, turun dan beradaptasi dengan situasi." Setelah Kaisar memberi perintah, dia pergi. Julian melihat ke lebih dari 100 orang yang dikepung, menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Kyoto, tentara api merah pengawal istana." Pria parubaya itu datang, memberi hormat militer, dan berkata dengan lantang, "Wakil Komandan Tentara Api Merah, saya mendengar bahwa mantan naga hitam ditangkap dan datang untuk menyelamatkannya. Apakah Anda baik-baik saja?" Julian tersenyum tipis, "Tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, kembalilah dan berterima kasih kepada Kaisar untukku. Terima kasih telah mengirimkan pasukan untuk menyelamatkanku. Kamu dapat membereskan kekacauan di sini." Julian berbalik dan pergi. Para pembunuh yang dia temukan mengikutinya. Semua pembunuh ini bersyukur karena mereka mengikuti Julian tadi malam. Jika tidak, kematian menanti mereka hari ini. Itu tentara naga hitam lagi, dan tentara api merah lagi. Bahkan memberi mereka 10 nyawa saja tidak cukup untuk membunuh mereka. Setelah pergi, Julian masuk ke mobil. Dia duduk di barisan belakang. Philip mengikutinya ke dalam mobil, menyerahkan sebatang rokok, dan bertanya, "Bos, apakah Anda akan membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja? Jika bukan karena pengaturan yang dibuat oleh bos sebelumnya, saya yakin si Merah Flame Army tidak akan mengenali Anda dan akan menembak Anda secara acak." Julian memiliki ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, "Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Bunuh mereka semua." Di belakang tentara api merah adalah Kaisar, dan tentara api merah memiliki hak istimewa untuk menegakkan hukum secara nasional. Jika kita berkonflik dengan mereka, jika Anda menangkap para pemberontak, sulit untuk dijelaskan. Bos masih memiliki pandangan ke depan. Ayo kembali. Julian menarik napas dalam-dalam. Krisis ini akhirnya berakhir. Untungnya tidak terjadi apa-apa kali ini. "Bos, para pembunuh itu?" tanya Philip dengan wajah ragu-ragu. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita kembali ke Jiangzhou dulu. Setelah kita kembali, saya akan meminta King Kotake untuk mengatur identitas resmi mereka. Orang-orang ini semua adalah tuan sejati dan dapat dimanfaatkan di masa depan." "Ya, benar." Julian teringat sesuatu dan memerintahkan, "Gunakan jaringan intelijen bawah tanah untuk memeriksa Du Buyun. Saya ingin semua informasinya." "Ya, mengerti." Setelah Julian selesai berbicara, dia berhenti berbicara, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah kejadian ini, dia pada dasarnya yakin bahwa Kaisar ingin dia mati. Dia bingung, dia bukan lagi pelatinan Huang, dan dia sudah diancam oleh Kaisar. Mengapa Kaisar ingin dia mati? Saat ini, dia mulai meragukan Raja Daxia, pejabat tertinggi Daxia, orang yang berdiri di puncak piramida kekuasaan. Terakhir kali dia pergi ke Beijing, meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan pejabat tertinggi Daxia dan Raja Daxia ingin menggunakan dia untuk memperparah perselisihan di istana dan melakukan pembersihan umum. Saat ini, dia merasa dirinya juga menjadi sasaran pembersihan. Meskipun dia mengundurkan diri, Xinjian masih ada, dan tentara naga hitam tetap mematuhi perintahnya. Tentara naga hitam menjaga perbatasan hutan belantara selatan, dan hutan belantara selatan terlalu istimewa. Mungkin hanya dengan kematiannya Raja Xia Agung bisa merasa nyaman. Saya harap bukan itu yang saya pikirkan. Julian menghela nafas lega. Bab 280. Segera Julian kembali ke sungai. Setelah sampai di sungai, dia tidak langsung pulang. Sebaliknya, dia membawa banyak pembunuh yang sudah pulih ke bengkel di pinggiran kota dan ke markas besar jaringan intelijen bawah tanah. Jauh di bawah tanah di bengkel, di ruang rahasia. Julian duduk di sofa. Pembunuh yang dia temukan berdiri di samping. Julian menyapu mereka satu persatu. Yang ketiga dalam daftar pembunuh, gadis kecil. Yang keempat dalam daftar pembunuh, anak yang hilang. Pembunuh kelima, angin selatan tengah malam.
Nomor 6 dalam daftar pembunuh, Savage. Nomor 7 dalam daftar pembunuh, Dewa Kematian. Nomor 9 dalam daftar pembunuh adalah Scorpion. Nomor 10 dalam daftar pembunuh, Dead Dance. Di antara 10 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh, selain ular hitam yang mati, ada juga Raja Pembunuh nomor 1. Dia telah menangkap 10 pembunuh teratas. Naga Hitam, kamu berjanji kepada kami untuk memberi kami 10 miliar. Anak yang hilang, orang keempat dalam daftar pembunuh, bertanya tentang 10 miliar yang dijanjikan oleh Julian. Yang lain juga melihat Julian. Mereka memilih pergi bersama Julian karena uang. Jika tidak ada uang, bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh mengikuti Julian. Julian berhenti sebentar dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan memberikannya kepada Anda seperti yang saya janjikan, tetapi tidak sekarang. Tidak ada gunanya jika Anda mengambil terlalu banyak uang. Bagaimana kalau begitu, saya akan membayar Anda 100 juta dulu, dan sisanya akan dibayarkan per. Bagaimana kalau memberi Anda gaji bulanan? 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Yang satu 10 miliar, dan totalnya 70 miliar. Jika Julian menghasilkan begitu banyak uang sekaligus, dia akan enggan melakukannya. Karena sekaranglah waktunya membakar uang lintas zaman." Naga Hitam, apakah kamu bercanda? Shinigami peringkat ke-7 langsung menjadi marah. Dewa Kematian berjenis kelamin laki-laki, berumur sekitar 40 tahun, dengan wajah berkarakter Tionghoa, alis tebal dan mata besar, seperti orang sembrono. Dia langsung mengarahkan pistolnya ke Julian dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memberiku 10 miliar hari ini, aku belum selesai denganmu." Julian meliriknya, wajahnya menjadi gelap, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah jarum perak terbang keluar. Jarum perak itu menusuk pergelangan tangan Dit dengan akurat. Ada rasa sakit yang menusuk di pergelangan tangannya dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Julian berkata dengan dingin, "Saya berkata saya akan memberikannya, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Mengapa Anda tidak bertarung dengan saya? Saya dapat menyelamatkan hidup Anda atau membunuh Anda. 100 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan keluarga Anda tidak membutuhkan sebanyak itu. Ada terlalu banyak, dan jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bersenang-senang." Dengan rasa sakit di wajahnya, Dewa Kematian berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian memandang yang lain dan bertanya lagi, "Jika Anda tidak puas, Anda dapat berbicara dan saya akan memberikan penawarnya. Anda dapat pergi, tetapi apakah Anda dapat meninggalkan kota Jiangzhong tergantung pada kemampuan Anda." Para pembunuh ini diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Karena kamu tidak keberatan, ayo lakukan ini. Berikan akunmu padaku dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu terlebih dahulu." Para pembunuh ini tidak berani mengatakan apapun dan dengan patuh memberi mereka nomor rekening mereka. Julian juga sangat dapat dipercaya dan memberi setiap orang 100 juta. Setelah memberikan uang, dia memerintahkan, "Tetap di sini sekarang, jangan berpindah-pindah, saya akan mencari cara untuk membantu Anda mendapatkan status yang memenuhi syarat." "Ya." Para pembunuh itu mengangguk dan pergi satu demi satu. "Hah?" Setelah si pembunuh pergi, Julian menghela nafas lega. "Bos." Philip bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Periksa semua berita tentang Du Buyun. Jika tebakanku benar, Raja Pembunuh yang menempati peringkat pertama dalam daftar pembunuh adalah Du Buyun ini." Ular hitam berkata bahwa orang ini telah menghasilkan uang untuk 30 tahun. "Dia sangat kaya, saya membutuhkan uang sekarang, dan akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan uang ini." "Ya." Di samping itu, Julian terus memberikan instruksi, "Awasi toko barang antik Tianzino. 1 di Jalan Antik. Jika ada berita tentang kotak yang digali dari makam Raja Lanling di hutan belantara selatan, segera beritahu saya." Seperti yang diperintahkan. Ngomong-ngomong, periksa latar belakang para pembunuh ini. Jika memungkinkan, bawa keluarga mereka ke Jiangzhong, belikan mereka rumah, dan carikan pekerjaan untuk mereka. Hanya jika keluarga mereka berada di Jiangzhong barulah para pembunuh ini patuh. "Baik." Philip mengangguk. Setelah Julian memberikan instruksi ini, dia berdiri dan pergi. Begitu mereka keluar dari bengkel, sebuah jeep melaju. Kaca mobilnya turun, dan King Kotake menampakkan wajahnya dan melambai kepada Julian. Julian berjalan mendekat, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. King Kotake mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya dan bertanya, "Apakah terjadi sesuatu tadi malam?" Julian mengambil rokok yang disediakan khusus dan tersenyum ringan, "Jika terjadi sesuatu, apakah saya masih bisa berdiri di sini?" "Tentara api merah telah dikirim." King Kotake berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Tadi malam, beberapa helikopter mendarat di sungai. Tentara api merah datang dan membawa seorang tahanan. Mengenai siapa itu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa orangnya, dan tentara api merah mempunyai hak istimewa untuk menegakkan hukum secara nasional, dan saya tidak punya hak untuk ikut campur." Julian mengangguk dan berkata, "Saya tahu,
kami sudah bertemu satu sama lain, dan kami hampir mulai bertarung. Jika tentara api merah tidak mengungkapkan identitas mereka, mereka akan dibunuh oleh orang-orang saya. King Kotake terkejut. Julian tersenyum tipis, jangan kaget, Kaisar ingin membunuhku. Dia ingin menggunakan bantuan Istana Hitam untuk membunuhku. Wakil penguasa Istana Hitam, Ular Hitam, ingin menggunakanku untuk bertukar dengan Kaisar sebagai bos Istana Hitam, Du Buyun. Kaisar menipunya, sedangkan untuk ularnya, aku juga melakukannya untuk ular hitam dan membunuh ular hitam itu. Julian mengatakannya dengan santai, tetapi King Kotake ketakutan saat mendengarnya. Dia bertanya, apakah Anda yakin itu adalah Kaisar? Julian terkekeh dan berkata, selain Kaisar, siapa lagi yang berhak melamar Du Buyun, yang mengirim orang terkuat di negeri ini untuk menangkapnya 3 tahun lalu, dan siapa lagi selain Kaisar yang dapat mengirim tentara api merah? Kaisar ingin membunuhmu. Apakah pejabat tertinggi Daxia, Raja Daxia, tahu? Meskipun kamu bukan lagi naga hitam, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Julian sedikit menyerah, tidak masalah apakah kamu menyadarinya atau tidak, atau ini juga salah satu rencana Raja Piramida untuk melenyapkan segalanya, termasuk aku. Julian membuka pintu mobil, berbalik dan pergi. King Kotake tampak berpikir. Kata-kata Julian mengingatkannya. Tampaknya akan terjadi kekacauan. Jika petinggi ingin mengambil tindakan melawan naga hitam, maka dia harus berada di pihak Raja Sia Besar. Jika tidak setelah semuanya selesai, Raja Sia Besar juga akan datang mencarinya, karena dia juga salah satu dari 5 komandan dan memiliki kekuatan besar di tangannya. Benar. Julian berhenti, memandang King Kotake yang penuh perhatian, dan berkata, saya telah menemukan beberapa pembunuh. Identitas para pembunuh ini tidak terlihat oleh publik. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki identitas. Anda dapat menemukan cara untuk membantu mereka mendapatkan akun yang masuk akal. Identitas. King Kotake bereaksi, mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan menutupinya. Lain kali berhati-hatilah. Julian menyeringai lebar dan berkata, saya telah melewati gunung pedang dan lautan api. Plot dan trik ini tidak penting. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ayo pergi. Dia melambai pada King Kotake. Setelah masuk ke dalam mobil, dia memberitahu adik laki-lakinya, yang sudah lama menunggu di dalam mobil, kirim aku kembali ke rumah Hansel. Setelah memberikan instruksi, dia bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sebelum tiba di rumah Hansel, Selena menelepon. Fisher, saudara Fisher, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Julian menjawab, itu berjalan sangat lancar. Hei, di mana ular hitamnya? Terbunuh. Julian tidak menyembunyikan apapun dan berkata, orang ini terlalu licik dan tidak aman untuk tinggal bersamanya. Selena, yang berada di klinik Fana, terdiam ketika mendengar ini. Setelah beberapa detik, dia berdoa, bisakah saya mendapatkan tubuhnya kembali? Saya khawatir ini agak sulit. Tentara api merah Kaisar menyapu medan perang, bukan rakyat saya. Saya tidak lagi menjabat dan tidak berhak meminta mayat kepada Kaisar. Ya, saya mengerti. Setelah menutup telepon, dia menangis. Dia dan Black Snake tumbuh bersama, berlatih bersama, dan berjuang untuk keluar dari pengepungan bersama. Black Snake selalu merawatnya dengan baik, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Julian tahu bahwa Selena sangat sedih saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengiriminya pesan. Ular hitam mengirim banyak pembunuh ke Gunung Wugu, tidak hanya untuk menangkapku, tapi juga untuk membunuhmu. Bersambung.